Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2, Akuntansi 2023D, Universitas Negeri Surabaya. Di sini kami dari kelompok 2 akan membawa materi mengenai akuntansi nilai saat ini dan akuntansi tingkat harga umum pada mata kuliah teori akuntansi. Jadi next slide. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama, Sagita Sawa Prasetya dengan NIM akhir 069. Kemudian ada Nyastika Anggreni Setiawan dengan NIM akhir 113. Kemudian Najwa Widya Koirina dengan NIM akhir 114. Kemudian ada Namasnya Tusaro dengan NIM akhir 277. Dan yang terakhir Nisrina Aulia dan NIM akhir 371. Jadi next slide. Baik, baik untuk pembahasan yang pertama mengenai perlakuan pos-pos moneter. Perhitungan keuntungan atau kerugian akibat tingkat harga umum, di mana jumlah pos-pos moneter adalah tetap jika dilihat dari nilai dolarnya, dengan melihat kontrak ataupun sebaliknya, tanpa melihat perubahan yang terjadi di dalam tingkat harga umum atau khusus. Mengalami kenaikan saat yang pertama aktiva moneter kehilangan daya beli yang diakui sebagai suatu kerugian tingkat harga umum. Yang kedua, kewajiban moneter mendapatkan daya beli yang diakui sebagai suatu keuntungan tingkat harga umum. Dan mengalami penurunan saat yang pertama aktiva moneter mendapatkan daya beli yang diakui sebagai suatu keuntungan tingkat harga umum. Yang kedua, kewajiban moneter kehilangan daya beli yang diakui sebagai suatu kerugian tingkat harga umum. Keuntungan atau kerugian tingkat harga umum dihitung dengan menyajikan kembali posisi moneter pada awal periode dan transaksi moneter bersih selama periode berjalan sebagai satuan daya beli umum pada akhir periode. Hasilnya kemudian dibandingkan dengan posisi moneter bersih aktual dan perbedaannya menjadi keuntungan atau kerugian tingkat harga umum. Next slide. Berikut ada perhitungan keuntungan atau kerugian akibat tingkat harga umum. Ada 5 langkah untuk keuntungan dan kerugian tingkat harga umum. Yang pertama, sebelum penyesuaian di langkah 1 dan langkah 2 ada 10.000 dan sesudah penyesuaian 15.000. Di langkah ketiga, sebelum penyesuaian 20.000 dan sesudah penyesuaian 24.000. Totalnya di sebelum penyesuaian 30.000 dan sesudah penyesuaian 39.000. Di langkah keempat, sebelum penyesuaian 15.000 dan sesudah penyesuaian 18.000. Totalnya sebelum penyesuaian 15.000 dan sesudah penyesuaian 21.000. Di langkah keempat, di langkah kelima ada sesudah penyesuaian ada 15.000 dan keuntungan atau kerugian tingkat daya beli sesudah penyesuaian adalah 6.000. Next slide. Baik, untuk berikutnya ada perlakuan pos-pos moneter, perlakuan atau keuntungan dan kerugian tingkat harga umum. Ada beberapa pendekatan atas perlakuan ini sebagai berikut. Yang pertama pada Accounting Research Study nomor 6, APB Statement nomor 3, dan Draft Exposure dari FASB dan CICA. Tentang akuntansi tingkat harga umum mengambil posisi dengan menyatakan bahwa keuntungan atau kerugian tingkat harga umum seharusnya dimasukkan ke dalam pendapatan berjalan. Yang kedua, hanya kerugian tingkat harga umum yang seharusnya dimasukkan ke dalam pendapatan berjalan. Keuntungan tingkat harga umum seharusnya diperlakukan sebagai pos modal. Yang ketiga, baik keuntungan maupun kerugian tingkat harga umum seharusnya diperlakukan sebagai pos modal. Yang keempat, baik keuntungan maupun kerugian tingkat harga umum seharusnya dimasukkan ke dalam pendapatan berjalan dengan pengecualian bagi keuntungan dan kerugian yang berhubungan dengan kewajiban jangka panjang yang seharusnya tidak muncul sampai mereka direalisasikan melalui penebusan kembali obligasi. Dan terakhir, seluruh keuntungan dan kerugian tingkat harga umum seharusnya dimasukkan ke dalam pendapatan berjalan dengan pengecualian bagi keuntungan dan kerugian yang ditimbul akibat memasukkan pos-pos moneter ke dalam ekuitas pemegang saham, sebagai contoh saham-saham preferen yang memiliki karakteristik moneter. Untuk pembahasan berikutnya akan dijelaskan
Baik, selanjutnya ada perlakuan pos-pos non-moneter dan ekuitas pemegang saham. Jadi pos-pos moneter ini akan disajikan kembali menurut tingkat daya beli umum saat ini dengan mengalihkan biaya dari pos yang dilaporkan dalam laporan keuangan biaya historis dengan faktor konversi berikut ini, yaitu indeks tahun berjalan dibagi dengan indeks ketika pos non-moneter diperoleh. Sebagai contoh, diasumsikan suatu perlengkapan dibeli dengan harga $100.000 pada tanggal 31 Desember 1990, di mana saat itu indeks tingkat harga umum adalah 120 dan estimasi masa manfaat aktiva tersebut adalah 4 tahun. Selanjutnya, diasumsikan juga bahwa laporan keuangan pada akhir tahun 1990 disajikan kembali menurut satuan tingkat daya beli umum jika indeks harga berjalan pada tanggal 31 Desember 1993 adalah 180. Maka penyesuaiannya pada akun perlengkapan akan menjadi seperti pada gambar berikut. Yang pertama, perlengkapan pada jumlah sebelum penyesuaian yaitu $100.000, lalu akumulasi penyusutannya $50.000 dan perlengkapan bersihnya $50.000. Untuk faktor konversinya, perlengkapan 180 dibagi 200 dan akumulasi penyusutannya juga 180 bagi 120. Lalu untuk jumlah setelah penyesuaiannya itu perlengkapannya $150.000, untuk akumulasi penyusutannya $75.000 dan perlengkapan bersihnya $75.000. Next slide. Selanjutnya, penyajian kembali ekuitas pemegang saham dengan pengecualian untuk saldo laba ditahan adalah sama dengan penyajian kembali pos-pos non-moneter. Modal awal yang diinvestasikan akan dikalikan dengan faktor konversi berikut ini, yaitu indeks tahun berjalan dibagi dengan indeks ketika modal diinvestasikan. Next slide. Selanjutnya, saldo laba bertahan yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu faktor konversi mencerminkan akumulasi laba bersih setelah pembagian dividen sejak perusahaan didirikan. Saldo ini dapat disajikan ulang dengan dua cara berikut. Yang pertama yaitu pada saat penyajian pertama laporan keuangan berbasis biaya historis. Dalam satuan daya beli umum saat ini, saldo laba ditahan dapat ditentukan sebagai selisih atau nilai sisa setelah seluruh pos lain dalam neraca disesuaikan. Yang kedua, pada periode berikutnya, saldo laba ditahan dalam satuan daya beli umum saat ini dapat dihitung berdasarkan yang pertama, laba bersih yang telah dikonversi ke satuan daya beli umum, termasuk keuntungan atau kerugian daya beli dari pos-pos non-moneter. Yang kedua, penyesuaian dari keuntungan atau kerugian daya beli yang terkait dengan pos-pos ekuitas pemegang saham yang bersifat moneter. Next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang berikutnya adalah pembedaan moneter dan juga non-moneter. Jadi di sini terdapat definisi dari pos moneter dan juga pos non-moneter. Untuk pos moneter sendiri adalah aset atau kewajiban yang bernilai tetap ataupun dapat ditentukan dalam satuan uang. Nilai dari pos moneter secara langsung terpengaruh oleh perubahan daya beli uang atau inflasi ataupun deflasi. Contohnya adalah kas, piutang, utang, dan juga efek yang bisa dikonversi ke kas. Kemudian definisi dari pos non-moneter. Jadi pos non-moneter ini merupakan aset atau kewajiban yang tidak memiliki nilai tetap dalam satuan uang, melainkan nilainya tergantung pada faktor lain seperti harga pasar, kemudian kondisi fisik, ataupun nilai kegunaannya. Nah, contohnya sendiri yaitu ada persediaan aset tetap, tanah, bangunan, dan juga modal saham. Next slide. Kemudian ada dasar teoritis pembedaan. Jadi dalam konteks teori akuntansi, terutama yang dikaji oleh Berkawi dan juga Suwarjono, pembedaan ini itu penting untuk yang pertama adalah menyesuaikan laporan keuangan dalam lingkungan ekonomi berfluktuasi atau tingkat harga umum berubah. Kemudian yang kedua adalah memberikan informasi yang relevan dan juga andal dalam penyajian kekayaan dan kewajiban perusahaan. Dan yang terakhir adalah memfasilitasi penyesuaian nilai aset ataupun kewajiban agar mencerminkan nilai ekonomis yang sesungguhnya dalam konteks perubahan harga. Next slide. Kemudian ada pengaruh terhadap laporan keuangan. Jadi pos moneter ini tuh bersifat sensitif terhadap inflasi dan juga deflasi.
sehingga nilainya tetap secara nominal tetapi berubah secara real. Kemudian, untuk pos non moneter sendiri itu membutuhkan penyesuaian atau revaluasi atau res restatement agar mencerminkan nilai sekarang dalam kondisi perubahan harga umum. Next slide. Kemudian ada relevansi dalam akuntansi tingkat harga umum. Jadi dalam pendekatan ini, pos moneter dan juga non moneter itu diperlakukan berbeda. Jadi yang pertama ada pos moneter tidak disesuaikan karena nilai nominalnya tetap, dan pos non moneter disesuaikan berdasarkan indeks harga, misalnya dengan menggunakan indeks harga konsumen atau CPI untuk menyajikan nilainya dalam satuan daya beli konstan. Kemudian ada implikasi teoritis dan juga praktis. Membedakan pos ini tuh penting untuk menghindari distori laporan keuangan akibat fluktuasi harga, dan juga hal ini tuh menyangkut keputusan manajerial, evaluasi kerja, dan juga informasi bagi investor. Next slide. Baik, untuk berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu tentang indeks harga. Indeks harga ini sendiri adalah alat statistik yang digunakan untuk mengukur perubahan rata-rata harga dari sekelompok barang dan jasa antara dua periode waktu. Indeks ini dapat bersifat umum, mencerminkan perubahan harga secara keseluruhan dalam perekonomian, atau spesifik, mencerminkan perubahan harga dalam sektor atau industri tertentu. Lalu selanjutnya ada rumus-rumus indeks harga. Beberapa rumus yang digunakan untuk menghitung indeks harga ini yaitu yang pertama ada rumus Ley-Perez, yang kedua ada rumus Pesce. Kedua rumus itu menggunakan kuantitas dari periode berjalan sebagai pembobot. Lalu yang ketiga ada rumus Fisher. Rumus itu merupakan rata-rata geometrik dari indeks Ley-Perez dan Pesce, di mana PO dan PN adalah harga pada periode dasar dan periode berjalan, dan Q0 dan Qn adalah kuantitas pada periode dasar dan periode berjalan. Selanjutnya yaitu ada pemilihan indeks harga umum. Dalam akuntansi tingkat harga umum, pemilihan indeks harga ini sangat penting untuk menyesuaikan laporan keuangan agar mencerminkan daya beli yang konsisten. Beberapa indeks yang sering digunakan yaitu yang pertama ada indeks harga konsumen. Indeks ini mengukur perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Yang kedua ada deflator harga implisit produk nasional bruto. Ini tuh mengukur perubahan harga seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian. Pemilihan antara indeks harga konsumen dan deflator harga implisit produk nasional bruto ini tergantung pada tujuan analisis dan ketersediaan data. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu terdapat akuntansi tingkat harga umum, di mana di dalam akuntansi tingkat harga umum ini terdapat dua evaluasi. Yang pertama itu argumentasi pendukung, yang kedua terdapat argumentasi penentang. Jadi di dalam argumentasi pendukung ini, yang pertama itu laporan keuangan yang tidak disesuaikan untuk perubahan dalam tingkat harga umum meliputi berbagai jenis aktiva dan klaim yang disajikan dalam nilai dolar dengan daya beli berbeda. Perbedaan itu dapat mempengaruhi masing-masing perusahaan dengan cara yang berbeda-beda tergantung pada jumlah perbedaan dan usia serta komposisi dari aktiva serta ekuitas perusahaan. Yang kedua ini akuntansi biaya historis itu dinilai lebih konvensional dengan tidak mengukur pendapatan secara benar-benar sebagai akibat dari pencocokan dolar yang berbeda pada laba rugi. Yang ketiga, terdapat akuntansi harga umum relatif, itu mudah diterapkan dengan mengganti suatu dolar karet dengan dolar yang tidak berlaku. Yang keempat, akuntansi harga umum dinilai dapat memberikan informasi yang relevan bagi evaluasi manajemen dan penggunanya. Next slide. Untuk yang kedua ini terdapat argumentasi penentang dalam akuntansi tingkat harga umum, di mana yang pertama, studi empiris dinilai kebanyakan menunjukkan bahwa relevansi informasi tingkat harga umum itu sangat lemah dan tidak dapat diterima. Yang kedua itu perubahan tingkat harga umum
hanya dapat mempertimbangkan perubahan yang terjadi pada tingkat harga umum dan tidak mempertimbangkan perubahan pada harga khusus. Yang ketiga itu dampak dari suatu inflasi akan berbeda antar perusahaannya, serta biaya pengimplementasiannya itu dapat melebihi dari nilai keuntungannya. Yang terakhir, terdapat beberapa masalah teknis yang mengelilingi akuntansi tingkat harga umum, seperti yang pertama, terdapat masalah pemilihan suatu indeks tingkat harga umum. Yang kedua, akuntansi harga umum itu mengharuskan aktiva dan kewajiban diidentifikasi serta diklasifikasikan sebagai pos moneter dan non-moneter. Yang ketiga itu, tingkat harga umum menerapkan prinsip akuntansi yang dipergunakan secara konvensional. Next slide. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.